Saya sangat kecewa dengan adanya Jokowi. Yang jelas dong, berapa 100.000? Nggak tahu. 16.500 loh ini. 16.500 loh. Awal. Kami perlu diberi kepercayaan bahwa pemerintah mengatasi persoalan. Jangan justru Bapak nakut-nakutin. Awas. Kumaha tuh Pak? Kasihlah kita harapan, oke? Jangan cuma ditakut-takuti. Ya gue tahu kalau lo tuh sakit hati gitu karena pilihan lo kakak pilih gitu, lo merasa kayak dunia ini akan hancur gitu, lo merasa kalau dunia ini akan berbeda ketika dipimpin oleh Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Kita akan bahas lagi di mana dolar tembus 16.500. Karena memang minggu-minggu ini banyak sekali ya berita-berita yang aneh teman-teman semua, yang tentunya membuat kita semua bingung. Apalagi yang terakhir kemarin, data nasional dibobol, dihack dan meminta tebusan 131 miliar. Nah teman-teman semua, di sini ada seorang ibu yang berorasi lantang mengatakan bahwasanya dolar naik, harga-harga mahal. Tentu hal ini membuat banyak komentar juga dari para netizen ya. Begitupun dari kalangan politisi yang berkomentar tentang pemerintahan Pak Joko Widodo. Nah nanti juga akan ada netizen yang membela ya. Kenapa sih kalau setiap ada kebijakan yang aneh-aneh yang disalahkan harus selalu Pak Prabowo gitu ya. Nah nanti kita akan membahasnya juga ya. Oke teman-teman semua, kita mulai dulu dari orasi si ibu ini. Kita lihat videonya. Di Ternate, di Ambon, tambang nikel sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Di mana hati nurani Jokowi? Saya berjuang buat Jokowi 2 kali. Bahkan saya botakin rambut saya. Saya sangat kecewa dengan adanya Jokowi. Cawe-cawe Jokowi sudah keterlaluan. Dengan adanya bansos, dengan adanya cawe-cawe yang membuat kita semua kecewa dan marah. Satu kata, lawan! 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 Terlihat dia di sini kekecewaan seorang ibu ini yang akhirnya terluapkan di orasinya. Nah, di mana memang beliau sebelumnya mendukung 2 periode Pak Jokowi yang sampai akhirnya di akhir periode Pak Jokowi justru membuatnya sangat kecewa dengan semua apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini terbukti ya dari kegagalan Pak Jokowi yang di mana dolar pun tembus sampai 16.000 sekian. Luar biasa. Kita lanjut lagi ke videonya. Kemarin pas 16.300 bilang rupiah stabil, masih aman. Sekarang udah 16.500 loh ini. Masih aman gak? Jadi gak amannya tuh berapa? 20.000? Nggak tahu. Yang jelas dong, berapa 100.000? Nggak tahu. 16.500 loh ini. 16.500 loh. Awal top. Pak Jokowi mengeluh karena dolar naik, katanya ada urusannya dengan konser di Singapura, Taylor Swift dan sebagainya. Walah Pak, apakah Bapak tahu 1 tahun itu 1 juta orang Indonesia pergi ke luar negeri berobat, operasi plastik, ya dan segala macam. Itu menghabiskan dana per tahun 180 triliun Pak, atau sekitar 11,5 juta US dollar. Ya, kenapa Bapak jadi soal konser? Tahukah bahwa impor minyak mentah kita yang 1 juta barel per day itu kita membakar hampir 80 juta US dollar per hari. Butuh dolar mereka, rupiah makin tertekan. Tahukah Bapak, misalnya hampir semua industri kita itu sangat tergantung pada impor bahan pokoknya, ya, bahan mentahnya. Akhirnya apa? Ya semua diimpor, ya pasti dolar kita tergerus. Kita tertolong karena apa?
Karena kita punya banyak sumber daya alam, batu bara, CPO yang kita jual. Kalau enggak kita bangkrut juga nih Pak. Dolar kita juga tergerus, kenapa? Ya kita punya utang yang harus dibayar. Tahun lalu 450 triliun, tahun depan 600 triliun bayar. Utang pemerintah, ya, utang swasta, utang BUMN Pak. Antara 11 sampai 20 ribu dolar bayar kan pakai dolar juga, nggak pakai rupiah. Ya otomatis rupiahnya ambruk. Ya kan, naik terus. Bapak bilang semua negara mengalami, iya, tapi nggak ada yang separah Indonesia Pak. Saya turun ke bawah, ya orang-orang mengeluh harga sembako semua naik. Ya, yang nggak naik cuma harga diri, lain-lain semua naik. Jadi tolong Pak, Bapak jangan bicara yang receh-receh dan jangan nakut-nakutin rakyat. Kasih tahu rakyat kebenaran yang terjadi, ya, supaya rakyat waspada. Tapi jangan nakut-nakuti. Kami perlu diberi kepercayaan bahwa pemerintah mengatasi persoalan. Jangan justru Bapak nakut-nakutin. Awas, awas. Kumaha tuh Pak? Kasihlah kita harapan, oke? Jangan cuma ditakut-takuti. Oke? Begitu Pak Presiden. Kita perlu pemimpin yang memberikan arah dan keyakinan, bukan menakut-nakuti. Ya. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke tempat-tempat tertentu tahunan itu mungkin bisa jutaan orang di luar yang berobat. Ya. Entah wisata rohani, entah apa, itu juga menggerus dolar. Tapi yang paling banyak karena perusahaan-perusahaan itu harus bayar utang. Bahan baku kita harus semuanya impor. Itu semua penyebabnya. Tentu ada pengaruh dari suku bunga di Amerika sana. Tapi yang paling penting Pak kan fundamental ekonomi kita. Struktur APBN kita, kebijakan fiskal dan moneter itu yang paling penting Pak. Bukan konser Taylor Swift. Aduh, tahu nggak sabar nunggu Oktober mereka. Ya mudah-mudahan nanti di Oktober kita akan mendapatkan pemimpin yang beryakinan untuk bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dan tentunya memberikan harapan yang baru untuk rakyat ya. Bagaimana rakyat ini bisa percaya lagi gitu loh kepada pemerintah. Nah teman-teman semua, ini ada netizen juga ya yang membela Pak Prabowo ya, ketika banyak netizen mengatakan oke gas karena banyak kebijakan pemerintah yang justru menyulitkan rakyatnya. Kita lihat dulu videonya. Heran sama netizen yang selalu bawa Pak Prabowo ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru yang merasa dia dirugikan. Misalkan yang baru-baru ini nih masalah pajak, disalahin Pak Prabowo, katanya oke gas nih gara-gara Prabowo nih bla 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 gitu. Terus ada lagi masalah yang lain. Terus yang baru-baru ini adalah masalah tentang YouTuber atau konten kreator yang harus revisi kontennya bla 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 ke KPI ya. Terus isi komenannya adalah ada yang bilang Oke gas, selamat yang udah milih 02, akhirnya ini blablabla. Kalian tuh jangan melupakan, pemerintah sekarang itu masih sama Pak Jokowi. Kalaupun ada kebijakan seperti itu, kalian juga nggak bisa menyalahkan presidennya aja dong. Dalam satu negara, pemerintahan ini ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada juga DPR. Mereka yang mengatur nih tatanan negara ini yang mereka semua, bukan cuma presiden tok. Dan itu pun harus disetujui dengan banyak orang ini dulu nih, baru akan terbitlah peraturan ini. Kebiasaan netizen Indonesia, nggak semuanya sih, beberapa orang mungkin ya, apalagi orang-orang yang presiden atau calon pilihannya kalah ini ya, sering banget yang berkoar-koar selamat ya yang udah milih ini, selamat ya yang udah milih ini, akhirnya negara kita jadi seperti ini bla 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 segala macam. Kayak menurut gue lo udah deh ya, lo stop deh kayak gitu, daripada lo capek ya berkoar-koar kayak gitu. Kebijakan itu juga dibuat atas kesepakatan para petinggi-petinggi pejabat ini gitu, ada DPR lah, ada inilah, ada itu segala macam. Bukan keputusan satu orang, bukan cuma keputusan Pak Jokowi atau keputusan siapa, bukan gitu. Ya gue tahu kalau lo tuh sakit hati gitu karena pilihan lo kakak pilih gitu, lo merasa kayak dunia ini akan hancur gitu, lo merasa kalau dunia ini akan berbeda ketika dipimpin oleh Pak Prabowo. Tapi nggak gitu juga bro. Mbak ini kayaknya belum tahu atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Kan kita jelas nih tahu kalau Pak Prabowo itu berkelanjutan, di mana memang kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Bagaimana mungkin ceritanya ketika Pak Jokowi mempunyai kebijakan yang seperti itu yang menyudutkan rakyatnya, yang membuat rakyatnya akhirnya berkomentar, lalu nantinya Pak Prabowo tidak melanjutkan. Oh tidak, kan keberlanjutan jelas banget tuh.
Ya walaupun nanti ketika Pak Prabowo dilantik, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa membereskan itu semua. It's okay, tapi kan sekarang kenyataannya belum gitu loh. Makanya para netizen selalu mengatakan tuh makan oke gas, keberlanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kalian juga malah sibuk justru mengatakan kalau ada anak abah yang berkomentar selalu karena ini sakit hati, inilah yang itu segala macam. Kenapa kalian tidak mengangkat apa janji-janji dari Pak Prabowo? Ayo dong angkat dari sekarang, di mana Pak Prabowo memberikan makan siang gratis, membangun rumah, menyediakan fakultas kedokteran sekian banyak, terus habis itu memberikan pendidikan gratis, memberikan angkutan di kota gratis dan lain sebagainya, masih banyak banget tuh. Nah, harusnya kalian juga disibukkan dengan hal seperti itu gitu loh. Dan coba Mbak ya, lihat video yang satu ini nih. Kita lihat. Buruan pindah dari Indonesia. Aduh, seminggu ke belakang kayaknya berat banget jadi warga Indonesia. Iya nggak sih? Ada aja berita yang bikin emosi dan misuh-misuh tiap hari. Mulai dari berita kenaikan UKT, isu student loan, RUU TNI dan Polri yang mirip banget sama dui fungsi ABRI zaman Orba, RUU penyiaran yang bikin jurnalisme jadi nggak bebas kritik lagi, revisi syarat kepala daerah yang super mendadak dari MA, kasus salah tangkap Peggy di kasus Vina Cirebon, sampai masalah Tapera yang nyekik warga dan kata pemerintah sih nggak bakal dibatalkan. Ampun, kayaknya makin nggak beres aja nih negara. Menurut kamu nih, dengan berita sebanyak ini yang bikin warga Indonesia pengen pindah ke warga negaraan aja, itu tuh sebenarnya lagi nutupin kasus apa sih? Follow buat info menarik lainnya. Coba Mbak, kalau Mbak lihat video ini bagaimana? Banyak banget kan sesuatu kebijakan ataupun apa gitu, kasus-kasus yang sulit sekali kayaknya udahlah, satu kasus Vina ini sudah berapa bulan kok nggak selesai-selesai gitu loh. Makanya gimana gitu loh, gimana rakyat bisa percaya gitu kan. Dan gini ya Mbak, semua itu kayak DPR, menteri itu di bawah presiden. Jadi tergantung juga sih presidennya gimana gitu loh. Jadi nggak jadi alasan juga kalau presiden itu harus ada misalnya harus kesepakatan menteri lah, DPR ini itu segala macam. Enggak, intinya kalau presiden udah A, yang lain juga nanti ujungnya ikut A gitu. Kayak nggak tahu aja lu. Oke, kita lanjut lagi videonya ya. Halo bro, ya kan? Anggaran makan siang gratis 450 triliun turun bro jadi 70 triliun. Aduh, kita mah perubahan, dia mah berubah-ubah. Aduh, asem bener. Namanya juga di rumah bang, jadi sarapan pagi bergizi. Makanya Pak, jangan terlalu memaksakan diri ya. Ujung-ujungnya cuma menjadi ladang korupsi. Tenang aja, anak-anak abah anti gretongan ya. Pak Prabowo. Mending fokus pemberantasan korupsi, stabilkan harga bahan pangan, perkuat rupiah, ya kan? Mencari solusi agar negara ini tidak ketergantungan dengan impor. Nah, perbaiki infrastruktur jalan, pendidikan. Nah, infrastruktur pendidikan ini perbaiki agar orang tua murid tidak terbebani dengan mahalnya uang pangkal pembangunan sekolah setiap memasukkan anaknya sekolah, ya. Buat aturan investor merekrut tenaga kerja, ya kan, ketenaga kerjaan, aturan ketenaga kerjaan itu mementingkan tenaga kerja lokal, ya, dahulukan tenaga kerja lokal, ya kan, daripada sekarang rekrut kebanyakan tenaga kerja asing loh di Purwali Mandar, ya. Nah, insya Allah Indonesia akan pulih secara ekonomi, ya, masyarakat sejahtera. Ya, jika masyarakatnya sejahtera, pemerintah nggak usah repot-repot buat kebijakan keretongan, bagi-bagi bansos lagi, ya. Bener nggak? Ya udah, ayo sama-sama bangun bangsa dan negeri ini, ya. Mendengarkan aspirasi rakyat, keluhan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat. Kalau si Gibran mau ngapain, ngomong apa kemarin di mana, suka-suka lu lah. Jokowi ngasih penghargaan kepada anaknya, pada mantunya, suka-suka lu lah. Bahkan sih saran saya, udah layak dan patut patung Jokowi itu dibangun yang keren gitu, ditaruh di Monas untuk para penyembah berhalanya dia berkebaktian gitu loh. Udah layak dan patut. Sang pemenang boleh bikin apa aja soalnya. Boleh apa aja, boleh. Dan orang-orang yang selalu memberikan pembelaan pada dirinya, udah boleh. Itu udah kalau masuk kategori dewa, udah masuk gitu. Silahkan aja gitu. Suka-suka lu lah gitu. Taruh aja patungnya di Monas, biar para penyembahnya itu punya tempat buat melakukan kebaktian, menyembah Jokowi. Gitu ya? Iya, udah boleh banget. Jokowi itu sudah layak mendapatkan penghargaan yang lebih dari itu. Sang pemenang.
sang perusak. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah, tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif, CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%, itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuma kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurutku. Setuju. Dan itulah Asian values. Tuh denger para anak muda, denger tuh. Makin jauh kita ini ya. Aduh ya, tapi kenyataannya memang seperti ini tonton semua. Ya inilah yang memang seharusnya kita rubah sebagai anak muda. Ayolah berjuang kita sama-sama ya untuk memperbaiki negeri ini. Semoga saja nanti kita tetap berharap penuh lah ya. Semoga saja nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo bisa merubah semuanya, bisa menjadi harapan baru untuk kita semua rakyat, bisa menjadi seorang presiden yang benar-benar memikirkan rakyat seperti janjinya yang beliau katakan ya kan. Dan juga bisa menjadi presiden yang memang benar-benar kita andalkan gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.